habis, Pak. Lidah kucing aja. Rasa gua. Betul tuh. Si Oma nggak bertanya tentang. Nggak kelihatan lagi, udah hilang guys. Let's go. Dia pakai mau ikut? Ikut. Tapi jangan sampai anaknya 15 tuh. Ya 25 lah paling. Nanti si Polalan Nanti kelebihan. menternakan banyak anak buah kata dia. Jangan Anak sampai buah lu berapa katanya? 25. cewek jablay. Iya kayak gitu. Ya kan orang luar sana berani. Enggak lah. Berani Iya. bisa Polalan. Enggak lah. Enggak apa gimana? Kita kan belum tahu, Hah? Cewek sana bayang gitu berani. Ah, sekarang beda. Umurnya berapa sama kayak lu kan? Enggak, beda. Kayaknya dia lebih tua kali. Ya. Apa lebih muda? Ini mah orang Cina, Boh. Itu udah lama nggak hubungan. Kalau ini mah belum tahu. Bisa dia lebih tua, bisa lebih muda. Kalau dilihat dari mukanya sih lebih tua dikit. Lebih tua. Atau seumuran ini. Nggak tahu juga lah. Masih praduga semuanya. Si Valen aja ngeliat si itu mah apanya? Oh, rumahnya banyak lagi. Rumahnya lumayan juga. Nggak ada. Benda apa? Dan juga Pelan. Pelan ini benda. Dia punya mobil sendiri, bapaknya nggak. Aduh. Nanti aku bisa ngewarisin mobilnya katanya. Kan otaknya nggak bener juga ya, Bang. Enggak benar. Malah enggak benar. Nggak mungkin lah si Palen berpikir begitu. Enggak, dia lihat sama bapaknya lumayan gitu. Lumayan kali, bukan lumayan. Lumayan ya kalau ketemu gue ya. Apalagi si Pomen begini mukanya dong. Terus si Buset. Valen karena masih hitamnya nggak pasang foto, si hitam nggak pasang foto juga nggak pasang. Kayak black. Itu namanya couple sejati. Itu namanya pacaran yang sejati. Jadi pasang foto dia pasang foto. Iya, pasang foto muka dia. Gua aja nggak pernah gitu. Peyang dasar udah. Ini kayak juga sama-sama baru pertama kali pacaran. Gue bilang, Gua jadi iri. suruh si Jennifer pulang cepetan, jangan pulang lama-lama. Sama kamu. Tapi emang gua mau pacaran. Oh, Boleh, gua kan udah SMA nanti. boleh lah, lu kan masih bocil. Sama juga. Iya. Gua belum bocil ya. Jangan mentang-mentang Gua udah sekolah, gede. nggak ada di rumah. Hmm. Si Medan juga ini aja. Gue bilang, tegur anak lu tuh, tungguin depan lo, cowoknya lo. Tanya, jangan pulang malam. Pulang sampai jam 9. Kalau Jogja sampai Gua pengen 10. sih. Si Medan bilang, apain aja sih lu sekolahnya? Pulang sampai tengah malam. Tapi cewek itu baik kan. Ya kalau gua dengar-dengar sih baik orang. Setengah 7 kan? Setengah 7. Nah makanya. Belum tak katanya makan dulu masih palen. Iya. Apain gue bilang malu-maluin aja lu kayak emang berapa tahun? Emang nggak ada yang ngasih makan lu? Bilang lu. Bang. Terima kasih. Ya, Bang. Lu kalau mau makan tuh Dia minta kembalian. Di sana. Gituin aja. Minta makan masih palen lu. Bikin jadi mamalin gua aja lu. Apa kata maknya? Ntar guanya nggak ngurusin. Ya nggak apa-apa lah. Kalau cowoknya yang ngasih makan ke ceweknya itu nggak apa-apa, belajar bertanggung jawab. Nah ini lucu, ini ceweknya yang ngasih makan cowoknya, gua bingung dah. Kalau kayak gini gua udah mulai agak rancu nih sebenarnya nih. Kalau Mana nih ya kayak gini? Ada boh? Nggak tau malu tuh namanya cowoknya. enggak nanti kamu kalau umpamanya ada uang, ya boleh lah. Ini makanya udah ngomongin soal duit dari tadi. Hah? Ini udah mulai ngomongin soal duit dari tadi nih yang kita ngomong. Gimana nih yang bilang nih? Di Polalan nih, diem aja malah. Diem wae. Ntar mau nikah, nih bayar nih, pacarin apa uang. Gua kasih aja kerupuk mas kawin. Ya kan dia udah sebatang kara. Dia mau manggil siapa? Saudara nggak ada apa nggak ada, ya gak? Oh. Jadi ibaratnya berjuang dengan hidupnya dia sekarang. Iya lah. Tapi dia udah bilang nih. Udah kemarin. Gue bilang, segera dia. Pokoknya kalau misalkan dia Ini udah jual bakso. gini boh, Bakso goreng. kalau misalkan udah dia menurut Meng memang klop nih waktu ketemu nanti ya. Ini kan pertama kali nih ketemu.
ngeliat Klopp sama Ming, baru Ming bilang ya udah mau nggak datang ke rumah, tapi lu pas dari kedua kali lu datang dari negara lu ke sini lagi, jangan dari yang pertama langsung bawa ke rumah, bawa ke kok kayaknya ini bener gitu loh, kayak terlalu semangat banget nyari jodoh. Kan kita jangan begitu dong, kita harus menunjukkan bahwa kita ini justru punya value gitu. Ming sering ngomong sama si Ulung tentang value, masa kita sendiri kagak bisa nerapin. Jadi kalau dibilang cuma omong besar doang kalau kata si Ulung ntar, kita tuh harus membuktikan, oh bener nih ternyata value-nya ada gitu. Itu dia masih boleh nggak ada value. Dia bukan value, keberatan badannya udah. Dia kalau dibilang ya, kalau si siapa, si Ono, si Ulung sama dia tiap kali berdua maksudnya jalan gitu, dia tuh nggak ada kayak chemistry untuk ngejalanin sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi makanya sama-sama kayak nggak semangat, yang penting jalanin aja hidup ini katanya. Makanya kalau emang dia nikah ya pasti emaknya yang keluarin duit gitu loh, emaknya si itu. Iyalah pasti emaknya yang keluarin duit kalau dia nikah. Tapi kan ini kan udah putus, emaknya juga nyuruh mutusin aja, putus jadinya. Kalau yang ini kan emang kenalan ini kan dia nggak punya orang tua, dia mau nanya siapa ya kan, dia nanya diri dia sendiri, dia yakin dia jalanin. Tapi kalau dia nggak yakin ya dia nggak jalanin. Bisa aja dia kalau dia punya pacar yang emang bener-bener kayak mau takut sama orang tuanya, sama orang tua dia ya, dan hidupnya juga begitu biasa aja gitu ya, menurut gue harusnya bisa juga dia dapat jodoh, tapi lama bukan cepet. Kalau camping kan orangnya mah ketawa hai, oh ternyata ini cocok nih, ya udah ketemuan gitu. Kalau Ming begitu, kalau dia masih si Tirto itu mah nggak begitu, dia nggak ada hai. Ming nanya sama si Ulung gimana lu kalau ngobrol sama dia? Ya serius-serius aja dia bilang, tapi kadang-kadang nyantai juga diem. Nyantai bukannya ngobrolin masa depan lu, malah diem. Orang mah nyantai itu ngomongin masa depan lu gimana sama dia. Karena padahal udah umur berapa tuh? 29 dia, tahun lalu 27, 2 tahun kemudian 29. Ya sebenarnya dia udah mateng banget. Tapi kan kalau sama si Oma beda berapa tahun tuh gua? 6 tahun. Gimana? Itu 23 kan, 23, 29, 6 tahun. Sama Ulung 7 tahun, paling ke Ulung nih kalau mau. Ulungnya mau gak kenalan sama dia? Dia harus dibujuk dulu si Ulung, baru dia mau. Kemarin ada yang siapa ya? Oh ada yang Divik, ada anak muda nih. Oh yang Ono, yang suruh kerja di Filipina. Hah? Yang kerja di Filipina. Dan di Filipina jangan dah, bentar itu ya. Malah dijual orang. Udah jadi istrinya dijual. Ada satu lagi. Filipina juga. Orang Cina juga. Seneng sama orang Filipina. Dah, yang ada yang beli lempewa, ingat gak wah? Udah single apa? Masih single apa udah punya orang? Single dia. Nanya nggak? Nanya. Statusnya gimana? Ya, nanya. Umurnya berapa? Umurnya baru. Orang gereja apa bukan? 26. Udah gua nggak nanya orang gereja. Ya 26 boleh tuh si Ulung, 26, 22. Masih masuk kok ya? Gua bilang. 26, 22 ya masih masuk. Sendirian nih, nama pacarnya nih. Nah, tante sendirian. Kan harus ada kriterianya si Ulung. Jangan melamun aja. Dia bilang katanya harus punya BMW katanya si Ulung. Jangan melamun. Alphard katanya. Jadi Divik sendirian dia. Dia sendirian punya apa mobilnya katanya si Gua Ulung. nggak tahu naik mobil apa. Ya nanya dong kalau Dia bisa. jualan, dia lagi duduk makan. Ya udah nanya next time kalau ketemu lagi. Nah, gua ada nomor teleponnya. Tapi kalau misalkan nanya sama orang mobilnya apa kayaknya nggak etis juga ya. Sangkain mau Matre. Nggak bener juga. Kecuali kita ngikutin Gua dia. belum WA dia lagi, gua nanya sama dia. Ya boleh kalau Mau dilepay lagi nggak? ya. Kapan mau ketemu lagi nih? Lagi dong. Saya dari Ciknik, bilang. Main juga sih orangnya, anak muda. Si Ulung bilang gua nggak butuh ganteng, gua butuhnya dompet tebel. Dia bilang gitu kemarin. Lihat Tirto, pertama kali dia malah nggak ganteng kan. Dia mah ingetnya apa? Makan wagyu 700.000, wih, dibayarin gue sama dia. Wah mantep dong. Terus makan lagi di mana waktu itu? All you can eat 300.000, wih, makan dibayarin, wih, dia bilang. Apa? Mantap loh. Dia juga makan wagyu ya. Iya wagyu lah. Dia mah maunya kayak gitu-gitu. Dia nggak mau makan mie ketek pinggir jalan sakit perut nanti yang ada. Dan biasa dia. Puasa makanya minta mulu. Iyalah. Udang saus mayones. Mania. Iyalah beda lah dia sama selera orang kampung kayak kita mah kampungan.
makanya paling apa po, soto babat, soto ayam 8.000 udah kenyang, yang penting udah gitu kan ya po ya. Mungkin dia Iya. kan dia kan Dapat maksud hemat. Nah sekarang cowok ini gue peralatin lah. Nggak peralatin lah, maksudnya kayak kan diajak sama yang cowoknya, pasti kan cowoknya nanya dong, lu mau makan di mana, oh di sini enak nih, udah dia makan di situ. Paling jangan berpikir negatif lah sama dia lah, biarin aja lagi dia punya cowok lagi itu nggak usah Gue ajak teman gue aja, gue bilang yuk makan di sini aja, ajak dia cowok ini. Besok aja gue bilang sama temen gue, cara lu pasti banget ajak makan di restoran yang mahal. siapa yang ngomong si cowoknya? Iyalah. Ya bener dong, namanya ini, tapi kan masalahnya bukan gimana, kan baru kenalan nih, bawanya sekompi langsung berdua bertiga, ya itu kan nggak bagus jadinya. Kalau baru kenalan mah sendiri aja. Kalau baru kenalan nih, kalau kecuali udah 10 kali ketemu, gue mau ajakin saudara gue nih, kemarin dia baru habis dari misalkan Pekanbaru atau dari mana, mau ngobrol-ngobrol sama gue, sekalian aja ya nanti gue ajak ya, itu baru boleh. Baru sekali ketemu jangan cowoknya jadi kabur itu mah. Wah ini mah nggak bener nih. Iyalah, begitu po pemikirannya. Makan di pagi, makan di tukang beras ya. Yang bingung dia mau loh, maksudnya kayak beli tiket gitu kan, nggak dibiayain sama sekali sama Mimi loh. Itu kan tiket dari Amerika ya ke sini ya, kalau nggak salah nih 18 juta itu sekali penerbangan, pergi pulang 36 juta. Yang Mimi tahu ya, soalnya Mimi udah pernah po ngecek kan, kalau kirim barang ke sono berapa duit sih. Itu kalau ngirim barang per kilo aja di atas 15 juta, orang 18 juta, barang sama orang cuma beda 3 juta. Tapi kan satu hari perjalanannya loh, 21 jam lebih. Nanya ke Eropa, 3 negara. Itu mah tuh travel. Itu mah dia tour guide-nya doang, nggak mungkin tiketnya. Ini Ming aja nih udah dapat update harga terbaru. Pesawat tiketnya segitu, nggak mungkin ya namanya itu segitu. Pergi 3 negara, apalagi dikasih jempol tuh sama itu tuh Cikokol. Jempol kata dia. Tahu jempol apa? Nggak mungkin. Percayalah, nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Itu namanya dibohongin. Itu tour guide-nya justru nih, ibu ke 3 negara, jadi saya nge-guide 3 negara ini, ibu nanti saya jadwalin sama yang udah ada corporate-nya. Korporat itu dia setiap kali jalan bisa 3-5 negara, dia butuh tour guide-nya ini nyari lagi pasangan mana yang kira-kira bisa ibaratnya diduitin lah. Nah itulah makanya dia pada saat nanti jalan di matchingin waktunya, lu nanti nongkrong ya nanti di hotel ini ya, ya udah nanti didatengin, dia lagi ngejabarin nih lokasi ini nanti ada begini-begini, di sini ada museumnya, di sini ada begininya, ada restorannya. Itu tujuannya supaya bayar 18 juta ke 3 negara, ngerti gak? Bukannya berarti 3 negara itu dibayarin sama dia tiketnya 18 juta per pulang pergi, mana ada bisa begitu. Itu udah nggak masuk akal di logika manusia, itu udah nggak masuk gitu. Min udah bilang sama temen Min juga gitu po, percaya gak lo? Dia kan orang tour travel kan, Min nanya, orang kalau jalan-jalan ke negara luar ya butuh duit cuman 20 jutaan lebih, terus lu udah bisa jalan ke 3 negara, nggak mungkin lah kata dia. Itu orang namanya tour guide, bukannya travel, ngerti gak? Kalau yang ini yang kita ngomong ini kan travel beda. Bukan boh, itu Lee Min Ho boh. Lee Min Ho itu orang Korea loh, beda. Dulu memang sampai ngefans sama dia gara-gara itu tuh, dia sering main film apa, sinetron dulu. Sekarang udah enggak dia. Dari mana? Amerika po, ini Amerika sebenarnya lu. Kan udah ngomong tadi Amerika. Dari ini, dari media sosial, ngobrol-ngobrol. Enggak ya, dari LinkedIn ya namanya. Dia ini apa namanya? Memperkenalkan diri, ya kan, gua punya ini nih, apa namanya, kayak ketertarikan untuk ngobrolin soal polusi udara di negara lu katanya. Dia awalnya cuma ngobrolin soal begini, terus mikir gini, kalau di negara lu emang gak ada polusi ya? Harusnya kan di negara lu juga ada polusi udara dong, maksudnya kayak pencemaran lingkungan gitu-gitu kan ada. Terus yang nanya lagi sama dia, emang lu ada rencana buat ngobrol kayak gitu kemana aja, di negara mana aja kan? Dia bilang negara yang jadi tujuan dia yang pertama kali ini Indonesia, tapi dia lagi mau nyari siapa partner orang yang memang tepat buat ngobrol
gitu. Nah terus dia ngobrol banyak dah sama Min kayak gitu. Sampai Min nanya po, emang lu nggak punya, maksudnya kayak keluarga gitu? Goblok lu ya, pinggiran ntar. Nggak punya keluarga gitu kan? Min nanya po. Ini pinggir aja situ tuh, pinggiran tuh. Boleh lah. Biasa, admin aja lu. Oh, sini, pinggiran tuh, kenapa lu tuh mau itu? Sana kenapa lu? Pakai talo. Pakai talo apa, Citan? Buruan Nel, woi, buruan. Sabar. Ya Allah. Tadi sini. Ya udah bagus di sini udah sana. Belakang. Tinggal lu. Lu pakai talo apa aja? Hah? Pakai talo apa aja? Oh, Sampai situ. Ada mobil kan? Mobil lu orang kenceng-kenceng. Lu sini aja. Sendalnya taruh aja situ, pakai talo apa aja? Jangan kencingin itu sendal siapa? Bilang lu kalau mau pergi tuh kencing. Jujur ku terima semua ini. Oh, iya, Kak. Tapi Itu tadi pempes dia sih dari buka sama dia sih. lagi nih Mami pernah ada ngeliat juga po, orang Jerman menikah sama orang Indonesia, cowoknya orang Indonesia, orang Cina. Dari mana kan? Orang toko aja lah, kalau gua nanya. Satunya lagi. Hah? Satunya lagi. Ya. Ini mah nikah mah nggak usah yang bagus-bagus lah, kelapa kuring. Kanan gua aja nanya. Di deket-deket ini aja. Jadi gaji. Tuh, tanyain gitu lagi kan kok. Kalau nanya nikah saya undang kok. Kok semua saya undang. Kaki turunin kaki. Itu dokter aja nanti gua undang. Dokter siapa? Dokter kandungan. Eni. Dokter Eni. Mama. Dokter Eni. Dokter Eni yang kemarin. Enggak. Dokter Eni. Ini ada nomor teleponnya tuh. Dokter Heni, dokter Weni. Dokter Eni yang kemarin. Terus dokter itu siapa namanya? Tugu. Dokter Tugu. Bahaya. Terus dokter Hadi. Pegang anu. Iya. Dokter Hadi gua undang. Kalau Dokter kandungannya gua undang. kalau mobilnya ya jangan pakai Sigra, pakai Alphard lah atau apa, Mini Cooper. Mobilnya apa? Tapi kalau nikahnya mah di ini aja yang deket Kelapa Kuring. Murah sih itu. Kalau nggak di mana yang murah-murah aja lah, jangan mahal-mahal lah. Yang penting mah ini lah. Dulu sempet mimpinya gini, Bo. Ntar kalau nikah maunya di inilah, di bawah laut. Mahal banget nih, cari tahu. 3 miliar. Hah? Di pik mana, Po? Bucin. Bukan, itu mah nanti akan tenggelam beneran. Ini kita ngomongin maksudnya tempat pernikahan yang ideal. Itu kayak di SeaWorld, itu bisa. Apaan? Mana ada? Ngaco apa itu, tapi nggak ada tempat orang yang nyediain pernikahan di situ, nggak ada loh. Nggak ada, Bro. Kita nyarinya yang ada aja. Tapi masih panjang lah kayaknya mah. Kalau kan ini perkenalan dulu, dari perkenalan kita baru tahu, kita kupas dulu nih omongannya. Kayak kemarin kan sama si Paniong itu kan main kupas nih, orangnya kayak gimana sih, ya kan? Kan udah lama gak ketemu, hampir 7 tahun loh. Nggak berasa kan, udah pada dewasa ibaratnya. Nah setelah kita mengetahui ternyata sifatnya seperti ya udahlah. Dia yang nggak mau menerima kita, ya udahlah kita juga nggak usah terima dia. Halo, ada PR-nya? Ya nemuin dia doang waktu itu. Terus akhirnya dia kabur sama siapa namanya atasannya dia. Kabur begitu aja jalan nyelonong. Atasannya cowok itu. Iya. Padahal udah manggil. Ya udahlah, supaya lah nggak usah cari dia lagi. Aku bukan jodohnya. Iyalah. Betapa tersiksanya tuh, mau bayangin tuh. Baru pertemuan kedua loh. Belum pertemuan ketiga ini. Mungkin bagi yang cowok itu mungkin tadinya udah perkenalan kali sama dia, udah kenalan. Enggak, dia mau menghindar doang. Dia mah nggak naksir sama atasannya. Ini orang pacarnya ini aja gendut loh.
sebelum itu di hari Senin atau Selasanya habis nggak ngobrolin, dia jalan lagi sama orang India, ngeliat sama orang India po, ngeliat mukanya nih orang India ini terus ganti terus sampai yang sekarang nih yang main gemuk ini. Biarin aja lah, dia lagian juga emang kita lihat dari track record emaknya juga kan gimana ya kalau dibilang ya, kita kiranya kan emaknya sama bapaknya bersatu ya, katanya cerainya juga cerai kayak bisa aja gitu. Emaknya di mana, bapaknya sekarang nikah lagi, emaknya juga nikah lagi. Jadi kita mikir, wah kalau kayak gini ntar gua kalau nanti misalnya punya anak sama dia, bisa ntar anaknya hilang yang ada, dibuang atau gimana ya kan. Misalkan bener ya, apalagi kan dia orangnya kan super sibuk kayak begini kan, kerjaannya di jalan mulu ya kan, sibuk kan kita. Yang ada apa? Hilang ntar anaknya. Ditanya kemana anaknya? Hilang. Katanya dia lagi dinner sama orang lain kan, nyesek nanti yang ada. Ya kita tahu dia orang agamanya sama kita, tapi namanya orang kan kepribadiannya, bukannya kita lihat agamanya. Gitu. Dulu waktu lagi di sekolahan gitu juga po. Ada tapi orang muslim ya dia. Dia satu sekolah nih. Yang mana? Ini satu sekolahan di SMK 11. Muslim. Ya dia bisa mengerti kali mungkin. Maksudnya saling mengerti kan, kepribadiannya yang diambil kalau dibilang, bukannya agamanya. Jamblang. Bukan agak bilang, bukan statusnya si Pangi. Ini siapa ya? Gue bilang ya dalam hati gue ya, ada jilbab. Dia udah sebelah si Jamblang. Iya. Dia pacar di si Jamblang. Yang si Pangi sama anaknya disebutkan tidaknya sebenarnya begitu ya. Iya. Orang Jamblang. Dulu itu cakep itu po, orang muslim ya, ada cakep dia di sekolahan. Sampai main dagang apa, waktu itu disamperin lu ke atas. Padahal sekolah di kelas ini kan di atas, paling atas. Dia nyamperin ke atas. Muslim ya. Tapi main mikirin gini, janganlah udah beda agama, ternyata pasti mak gua bakal ribet ya. Ya sama agamanya aja, kadang kalau jelek aja dia enggak ya, gua nggak mau ya. Kesel juga nih. Yang jatuh cinta kan kita ya, tapi yang ngurusin dia. Serba salah. Aduh. Karena langganan gua kalau lihat sih, makanya nggak kalah gitu. Langganan gua. Tapi kan yang ngejalanin hidup kan bukan langganan lu. Yang ngejalanin hidup di masa depan itu kan si cowoknya sama si ceweknya. Itulah. Kalau kita mikirin kata-kata orang yang ada jadinya nggak nikah-nikah. Ada namanya Lukas po, yang dulu main kerja sama dia bareng ya. Sampai gocap loh, nggak nikah-nikah dia. Ini yang gue taruh di bos nih. Ini ponakan dia nih ada belum punya cewek. Kalau punya cewek belum dah, mau apa dah? Gue pengen nanya, malu. Dia bilang nggak enak ya. Mau gue nanya dulu ya. Enak dia cowok. Bukan, ponakannya cowok. Kalau nggak ada angko yang itu gue nanya dah. Iya. Ini orangnya juga nanya-nanya aja, suka ngobrol. Ya orangnya asik gak? Bisa bawa, maksudnya bisa ngebahas sesuatu gak? Kalau cowoknya kayaknya pasif, kerjanya begitu, mendingan jangan. Dia bantuin itunya aja. Apalagi cuma ngebantu-bantu begitu, cuma paling gajiannya ya seadanya doang. Ingat banget nih tuh di tempatnya Santo Karim, dia punya ponakan kerja di tempat dia. Seadanya aja nih, hari ini ada omset berapa? Nih 75 ya, ini 80 ya. Ingat nih ada, ya iyalah buset, saudaranya dia loh. Jadi mendingan menjadi karyawannya daripada jadi saudaranya. Tapi kalau lagi omsetnya gede banget, ya kasih juga lumayan gede ke saudaranya sendiri. Gitu. Cuman kan jangan bergantung sama gitu. Lebih bagus kalau punya calon menantu itu orangnya punya ide, wawasannya luas, pendiriannya kuat. Nah itu bagus. Orangnya mau jujur ngomong, terus maksudnya mau negor orang. Kalau udah lagi di tempat dia nih, lagi jualan nih. Aduh, habis makan Ci, kita ya udah sering nolak ya. Ini jangan begitu. Itu mah skip orang kayak gitu mah. Emang kita mau maksudnya kayak punya ini nih menantu yang punya ini showroom atau gimana? Emang mau. Cuman kan kalau Tuhan belum menghendaki ya, kitanya juga harus mensortir po ya. Kalau menurut po. Tapi kalau dia nggak mensortir, nanti yang ada entah tiba-tiba dia tinggalin anak lu, iya gak? Entah nggak dinafkahin, bagaimana? Harus mikir ke situ dong. Belum lagi kalau dia nggak punya kepercayaan agama, lebih bahaya lagi. Karena apa? Nanti saling berantem, akhirnya apa? Ujung-ujungnya
cerai tiba-tiba. Ini dia anaknya Ciri ini. Jangan makanya sama kayak seguling tuh. Gue kaget banget lihat. Makanya seguling tuh. Oh iya sih Iya. itu. Gue kira bener kayak seguling. Kayaknya sama kayak seguling. Ada matanya wah ya. Tahu si Randy namanya, Iya. ganteng. Bukan kayak seguling lo bener-bener sama loh. Kayak gitu. Tadinya mau manggilnya Tirto. Tirto ya? Tirto langsung jawab. Apa tante? Ada apa? masih suka ketemu kali. Enggak, dia bilang dia udah nggak mau ketemu lagi. Si Ulungnya juga nggak mau. Kalau dia masih ketemu, dia masih mau ketemu gitu. Dia buat apa man? Kasih lihat nih si Malu ngapain chat gua kayak nggak ada kerjaan katanya. Lu dibilangin begitu nggak ada kerjaan bagaimana coba? Si Ulung kan malu jadinya. Dibilangin begitu. Kalau dia masih sering ketemu atau ngobrol harusnya mama kamu sebenarnya setuju sih tahu sama aku mau ketemu lagi deh gitu dong, harusnya inisiatif namanya. Kalau memang menjadi orang tuanya melihat anaknya udah digituin tapi ternyata malah ngaduin ke si pacar, mantan pacarnya, itu berarti apa? Si pacarnya itu udah nggak ada seret gitu loh sama si mantannya ini gitu. Si Ulung ya cerita sama Umi udah nggak ada seret, udah orang kalau udah nggak seret mah udah skip aja lah. Ini ada lagi nggak? Ya kalau si Ulung mah nggak nyari, dia bilang jodoh mantan nggak kemana wi katanya. Oh dia bilang gitu sama Umi, sama kayak kerjaan. Terus Umi bilang lagi, lu kalau kerjaan nggak lu cari, kapan lu kerjanya bodong? Apa yang gituin po? Ya kita sebagai kakaknya sih tahu diri lah. Lu ngomongin gitu po. Ya kan ada lu wi. Kalau lu jualan lu ngasih gua kan. Masih income, Umi bilang. Tidur dapat duit. Makanya gua banyak tidur wi. Udah capek lah ngomong sama lu. Makanya gue banyak tidur. Dia bilang gini mau makanya gue banyak tidur nih. Malas gitu. Kemarin di motor di waktu itu Ngapain ngeliatin dia mulu? ya. Emang dia mau hilang jadi babi ngepet? Besulap. Itu ngeliatin orang yang di sebelah dia. Dia berdarah, ada kata ya. Nggak apa-apa lah. Dulu siapa gitu juga berdarah? Dia dengerin si ngobrol sepeda sama satu orang. Jadi di situ. Mungkin dia di situ kan 3 hari nggak tidur kali. Pas pulang udah kayak burung. Udah situ datang. Iya si Ulung bilang sama Umi makanya, nah kalau belum jodohnya mah nggak usah dipaksa lah wi, cari-cari gitu. Terus yang jawab lagi sama dia, kalau misal lu kayak gitu lu bisa jadi perawan tua lu. Nah biarin lah gue jadi perawan tua. Ini kenapa tuh mobil? Ganggu kali itu. Mantap. Bisa jadi perawan tua lu. Kan ada nih si ini po ya. Ada tuh dulu di dekat kerja di dekat yang Singapura. Ini nanya masih infonya mau Lukas namanya. Bro lu umur sekarang udah gocap 52 ya. Lu nggak kepikiran mau punya istri gitu? Capek nih kalau punya istri. Belum dengerin dia kalau ngebacot gini. Terus yang bilang lagi sama dia, emang semua cewek kayak gitu? Ya pengalaman gua aja sih dulu pacaran waktu muda. Jadi sekarang lu nggak mau punya istri sama sekali? Sama sekali? Dulu pernah pacaran sekali 2 kali mah. Tapi akhirnya putus setelah tahu dia punya kerjaan begini katanya. Jadi dia punya kerjaan kan jadi kayak kuli bangunan, kuli angkat barang lah ya. Dan depan tuh panas loh. Gitu kok. Akhirnya dia kapok. Dia nggak mau lagi po pacaran. Jadi panas. Sampai sekarang jadi apa ya? Perjaka tua kalau dibilang po. Iya perjaka tua. Bilang sama dia, lu jangan begitu lu bro. Lu nggak bisa ngejat seorang begitu aja, bilang kan. Ya biar kata Ming gagal beberapa kali ya. Tapi menurut Ming itu bukan sebuah kegagalan sebenarnya. Itu penolakan aja yang tertunda, bilang. Kalau memang orang itu jodoh ya dia bakalan cari kita. Tapi kalau nggak jodoh ya udah, nggak usah harapin dia, gitu loh. Kita ngarapin dia juga percuma kan. Oh Tuhan tahu nih, oh nih orang ini sebenarnya cocoknya sama dia, nggak cocok sama orang ini, gitu. Pasti Tuhan akan memisahkan juga kalau emang udah nggak cocok, gitu kan. Ya itu juga salah satu cara juga sih, sebenarnya salah satu cara juga kalau emang mau di Uber ya. Ini siapa suruh si ceweknya mau di Uber? Kalau memang nggak mau lu, itu yang pendetanya mending nggak nguber beneran. Maksudnya orangnya memang cakep tapi menurut gue ya nggak usah lah, nggak usah Uber. Kalau emang nggak jodoh ngapain di Uber sampai gitu kok, bener. Punya usaha iya punya, orang tuanya bisnis iya, naik mobilnya udah Alphard lagi. Kita minder ya enggak juga, tapi kalau memang nggak jodoh ya udah buat apa kita samperin. Dia juga cara jawabnya juga nggak kayak orang yang responsibel. Kalau kita kan kalau jadi cowok kan harus cari
pasangan tuh yang responnya cepet sama kita. Kalau udah responnya lama, nggak ada alasan, nggak ada apa, tapi lama, pokoknya setiap hari cuman kayak minum obat aja sehari sekali ngobrolnya, kan nggak ada gunanya ya. Udahlah, janganlah. Apalagi ini orangnya kan tipikal orangnya mengembangkan isi kepala terus kok. Kepala Ming kan banyak idenya, jadi ada aja gitu yang diputer kepala Ming. Kalau orangnya nggak kepikiran ke situ ya janganlah, mendingan lah, nggak bakal cocok jadinya, nggak nyambung jadinya. Yang kayak sama yang bilang po, sama yang orang Buddha gitu juga nggak nyambung sama dia. Ya udahlah, janganlah. Kerja dia juga di mana, di Sudirman, tapi Ming nggak mau lah. Gimana lo? Ayo. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin ya bisa aja cocok kalau mau masuk ke dalam ranahnya dia. Tapi kalau nggak mau ya udah, buat apa gitu? Ada tuh anaknya cewek, pacarnya pacar. Ya bisa beberapa hal terjadi. Mungkin dia banyak milih, bisa banyak milih, bisa juga karena sibuk. Bisa juga karena selera dia terlalu tinggi, bisa juga loh. Ya juga ya, kita nggak tahu ya. Kalau memang kita sebagai cowok malah kebalikannya, kita mesti bisa cari mah ya apa adanya aja lah. Kita tahu kita harus kerjanya kayak gitu doang. Ya kan lu nggak pernah ngobrol sama anaknya. Kita mentaunya omanya mau baik, mak sama anak beda pemikirannya. Coba lihat dulu sama si Cenung, sama nggak? Percis nggak pemikirannya? Beda kan? Kalau di rumah gimana? Masih beda. Jadi nggak bisa kita ngomongnya, oh enggak lah dia tuh baik, orangnya baik-baik aja. Nggak begitu. Pada saat kita ketemu ngobrol, kita baru tahu, oh ini orang begini ternyata. Oh ternyata orangnya memang suka pura-pura atau gimana. Itu tahu kita. Kalau memang mendingan ngomong dari awal kok. Enggak lah, gue belum punya apa-apa begini-begini. Jelasin aja. Apa jelasin kok yang showroom ini orangnya emang orangnya diem. Bisa juga dia dijodohin sama si Ulung. Orangnya sama-sama diem. Diem orangnya. Bisa juga. Kayak ngomong. Kemarin lagi gue bawa donat. Ci telepon udah ke dianya. Kalau nggak tuh saya domain lagi sama dia, Ci katanya. My mother and I text. Apa mau hujan? Balik jangan. Jangan chat. Kalau nggak tuh saya domain lagi. Nah itu berarti dia tipikal orangnya nih, dia nurut, dia takut sama orang atasannya dia. Dia nurut berarti ya, bisa beberapa sisi po ya kalau kita ambil ya. Tapi kalau emang mau lebih lanjut, maksudnya ngobrol sama siapa si Ulung gitu misalkan, dandanin dulu si Ulungnya, diajakin mau ngobrol ya gini, mungkin bisa dinner dulu atau makan malam atau apa, makan siang bareng gitu. Jangan datangin ke ininya, showroomnya, nanti kira mau beli mobil. Ini bosnya ini mah apa? Jadi ini mah kayak mau gua chat dia. Udah lama mau gua. Ya kan yang kenal mama Encek, memang yang mau dinikahin Enceknya sama si Ulung. Tapi si Ulung lucu kok. Gue nanya sama dia, Lung, lu pilih mana Lung? Cowok yang ganteng apa banyak duit tapi udah tua? Banyak duit lah, udah tua nggak apa-apa kata dia. Ntar meninggal kan dapat duit dia banyak, kayak si Cipani kan. Udah ada role modelnya. Oh iya bener. Sekarang kalau misalnya cowok nih ganteng nih, tapi hidupnya foya-foya, duitnya habis mulu, buat apa kata dia? Ganteng sih katanya, cuman habis mulu duitnya. Yang ada ntar berkeluarga, duit gue yang diambilin mulu. Ya kan pemikirannya sama ya sama dia ya. Gua mulai diambil. Dia bilang sama si Ulung lagi po, ya bebas lah, lu mau milih kayak gimana lah, karena kita kan sebagai kakaknya cuman memberikan arahan aja nih. Menurut lu gimana kalau main ini? Ada temen lu po, kan belum nikah ya, temen lu juga nih umur 25. Dia bilang gini, ada nih Lung, orang Trisula dulu Lung, cowok, dia beli pudingnya si Ulung kemarin ini po. Terus dia bilang sama dia, mau gak lu sama dia Lung? Rumah sih belum punya dia, tapi dia punya motor. Terus kata dia gini, wah orang kayak gitu jangan lah wih. Itu sih Ulung. Dia bilang gini po sama dia po, lu ngeremehin orang mulu lu. Orang kayak po ya. Ini siapa tidur malam? Tapi
Tapi Polaran gimana, setuju gak kalau si Ulung nikahnya sama orang yang baru kerja di toko bangunan? Hah? Setuju gak? Baru punya motor tapi dia nggak ada mobil Sienta, nggak ada. Siapa? Si Ulungnya emang nggak setuju, dia nyanya udah nggak mau. Enggak, si Ulungnya nggak mau. Dia yang ngomong sama dia, emang dia beli, dia dulu kan beli di PRJ. Kalau itu gue jodohin ya sama si Ulung. Dia mikir gitu kan tadinya. Kan beda umurnya berapa? Umurnya 3 tahunan. Mau gak dulunya, dan sebagai emaknya setuju gak kira-kira kalau punya menantu, punya motor, belum punya rumah, umurnya sama lagi sama 25? Setuju gak Ibu Lalan? Hah? Ya begitu, budak kayak gereja dia. Kalau si Ulung udah nggak mau. Mobil BMW, wi. Kalau bukan BMW jangan kenalin gua dah katanya. Bilang gua. Mau cepat sembuh apa enggak? Nggak usah pakai itu. Emang rumah lu udah 4 tingkat. Lihat tuh, sudah 50-an jam. Sampai main ketawa. Kalau rumah lu 5 tingkat, 4 tingkat mah boleh, Ulung. Lu mau pilih yang seperti spek dewa juga boleh, Lung. Gua beneran. Bang, makasih Bang. Nah, itu temanku datang. Tolongin. Kalau si Oma main sempet nanyain, gimana Oma, lu mau gak lu kalau dikenalin? Enggak lah, hidup hanya untuk sendirian aja. Pusing ya kalau mau sendirian aja lu. Kau sakit aja masih menyusahkan ya. Dari bilang sudah sakit kan? Kau jadi lupa itu. Astaga, aku belum isi harian. Mas, mana HP-ku? Mama sita dulu sampai kamu sembuh. Nah, aku belum kerjain isi harian Genshin Impact. Apa sih Genshin Impact? Itu game open world action RPG. Banyak PC sama info di dalamnya. Gak bisa ketinggalan main, Mas. Tadi gak ada kayak jago kacau. Bosan, kenapa ada foto Teh Nari di situ? Oh iya, dia udah rilis, Pak. Main bentar aja. Oh iya, ada update baru kan ya Genshin Impact? Iya. Nah, HP-ku nama penting banget nih. Ini bisa buat aku dulu, Mas. Halah. Ini HP-ku. Yeay, sip-sip. Ayo, Raki, main kita. Kita makin asik nih, ada banyak karakter baru dari Sumer. Akhirnya ada karakter dari Pedro. Asli aku nunggu ini dari awal main. Mantap kan, sudah lihat? Iya. Karakter tahun 2. Main juga bagus tuh sama-sama pakai itu. Apaan tuh kau? Usul bahasa, gak tahu lagi kau. Ya intinya mah bukan masalah gimana lah. Orangnya bisa satu misi, satu visi, membangun keluarga. Terus dia suka olahraga juga yang penting. Jangan males-malesan. Itu aja yang dicari. Kalau misalnya orangnya cuma fokus sama kerjaan dia sendiri mah janganlah, mendingan. Memang udah sama si Ulung kayak gitu. Jangan lu cari cowok jangan yang kaya doang. Karena kalau kaya doang terus tiba-tiba dia tukang selingkuh gimana lu? Lu nggak tahu, ya kan? Misalnya hari ini pergi sama lu, besok atau ntar jam seberapa dia udah sama orang lain. Jangan. Lu nyarinya maunya yang kaya-kaya mulu. Tapi wi, kalau misalnya kita cari yang biasa aja wi, tukang selingkuh juga sama aja wi. Mendingan tukang selingkuh tapi dia kaya wi. Ada aja pembenarannya sih Ulung. Oh iya, makin banyak sekali hasil-hasil elemental ya sekarang. Dan sekalian bahaya di event peningkatan. Kalau kalian selesaikan semua bisa dapat karakter Ya. Boleh gak? Boleh apa? Kalau cowoknya kaya tapi tukang selingkuh, boleh gak? Boleh sih, tapi yang penting kasih duit aja. Dasar mata Buat duitan. hidup. Buat hidup? Iya. Hidup kemana? Gak tahu. Hah? Ya buat selingkuh lagi. Oh, ceweknya selingkuh juga? Iya, Dasar. Oh bener, warga selingkuh. beres. Jadi gampang banget tinggal ceplos. Si Ulungnya bilang gitu dong. Apa-apa lah wi, yang penting kaya dia wi. Kayak dompetnya tebel ya. Buset. Kalau si Cenlung terbalik, yang penting mah dia setia, pinter, bisa jaga diri. Dia bilang kalau si Ulung, si Cenlung. Gue demen tuh, si Cenlung tuh model pikirannya dia, misalnya kayak nggak apa-apa dah lu miskin, yang penting lu bisa bangun karir sama gue sama-sama gitu. Si Cenlung tuh. Kalau si Ulung enggak, gue maunya instan aja. Kalau bisa lu ketemu gue udah kaya. Anjrit. Si Ulung. Kalau si Oma gue nggak tahu kriterianya kayak apa ya. Misalnya kayak mungkin menurut si Oma mungkin sama kayak si Ulung, si Cenlung. Tapi Apa-apa menurut dah, gue sih sama gue susah dong. nggak begitu juga sih. Nggak begitu juga, tadi lu bilang nggak apa-apa kaya. Nggak apa-apa Ya, yang itu penting kan- kaya lu bilang. Ya itu kan gue bilang nggak apa-apa, tapi bukan kelakuan gue, menurut saya bukan Menurut begitu. lu lah, Bukan lah. menurut lu kayak apa? Menurut gue tuh Sederhana, jadi miskin, atau gimana? baik, perhatian. Diulit. Kan kalau yang kaya udah pasti perhatian. Mau beli apaan sih? Gue beli nih. Enggak, Gitu kan. Hah? enggak juga.
Kenapa enggak? Kayak kan bisa aja selingkuh dia. Iya, Gitu. kan lu bilang tadi, lu bilang boleh-boleh Enggak, aja. enggak. Yang penting bisa betah buat hidup. Hah? Nggak boleh sih. Jadi gimana? Tapi sebenarnya nggak boleh. Gue nggak mau. Sebenarnya nggak boleh atau lu boleh? Lu bolehin. Nggak boleh. Kalau lu punya suami gimana nanti? Begitu. Gue kalau punya suami gue pengen. Kan lu baru umur 8 tahun sekarang. Ya mikirin dulu masa iya. depan. Lo aja yang jomblo nggak mikirin. Gua nggak mikirin gimana, gua nggak mikirin nggak wajar karena kan gua belum ada pasangan. Gimana sih lu? Kebalik dong. Iya, ini kan baru. Gue pengennya punya suami baik, Ganteng. perhatian, Ganteng betul. ganteng, berotot, punya six-pack, Juga. kaya, Weh, spek lu Kayak- spek dewa itu kaya, spesifikasi dewa itu. kaya, Hah? Emang lu apaan lu? Jin apa badut lu? kaya, punya mobil apa, Udah. punya mobil BMW, Oh. punya mobil, punya segera. jet pribadi, Udah. punya pesawat, udah itu doang. Itu doang. Ya. Doang lagi. Mana Gue ada? yang mau. Gua yang mau. Iya, gue suka begituan. Oh, Ganteng lagi. Diki nggak punya apa-apa, lu terima nggak? Terima dong. Nah, kan dia nggak kaya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa bikin usaha sendiri. Bisa apa nih? Sendiri mau egois dong. Enggak lah, Iya, usahanya maksudnya bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bukan sendiri. Usaha kerupuk. Hah? Tuh. Usaha Mau gak dia? Mana makanin mulu Usaha aja. kerupuk. Gila lu. Enggak sih, kan Apa ini Natali katanya? Dia panggil lu apa Natali ya? Iya. Bukan sayang bukan? Bukan. Nat. Dia panggil gua Nat. Nat. Dulu gua kira Nat Tan. itu donat anjir itu. Gua kira Nathan panggil. Bukan lah. Gila lu. Gua kira Nathan mah nama cowok. cowok anjir. Tapi gue cocok loh. Dulu. Natali, Nathan. Maunya sama Nathan apa Diki? Ih, Kalau Nathan mah temennya si Cenlung. Udah tua dia mah. Mau lu? Nathanael Franciscus. enggak. Hah? Yang temennya Si Raja ada yang Pilatus. namanya apa? Ada. Gua jodohin dia dulu. Tapi dia mau loh si Cenlung Hah? sama si Valen. Dia bukan sama si Nathan. Sama Nathan putusin sama dia. Kok kenal? Gak mau. Jelek katanya Nathan. Valen emang gak jelek kok. Dia baik. Begitu sulit lupakan Nathan. Bukan dong. Lupakan Valen. Apalagi Valen baik. Kakaknya aja belum nikah, ini adanya udah punya pacar. Kenapa ini? Kok kakaknya belum nikah, lu apa hubungannya sama lu? Bukan gua, si Cece udah punya pacar. Lu ngomongin yang ngebandingin sama siapa? Sama gua. Bukan sama lu. Siapa jadi? Sama yang sama Kakaknya pacar si Pepe. Ulung. Iya. Ya, itu mah kan beda lagi ceritanya. Ya, milihnya Begitu sih. susah cari Milihnya milihnya yang kaya. Iyalah, dia nyari yang kaya. Kayak gua Spek tadi. dewa. Ya kayak lu makanya spek dewa, lu mau lu sampai tua belum punya pacar. Ah, spek lu dewa. Tapi nggak ada lah yang punya begitu. Mau 20 langsung mau nikah. Mau, tapi sama cowoknya pas-pasan biasa Nggak aja. mau. Hah? Nggak mau. Lu nggak mau lu. Nikah muda nggak mau, nanti stres. Punya anak nanti stres. Bagus lah. Kan mau punya anak duluan katanya. Bagus apa? Biar bisa dibudidayakan. Biar bisa disuruh apa? Disuruh jualan. Heeh. Ayo jalan. Amin. Tiap hari lo. Ntar lu yang ini nongkrong di pik. Aduh. Gak mau udah gak kalau. Apa lagi Ya, Bang. gondel baik. Baik dari mananya tuh? Jangan dipegang itu nanti rusak. Kamu mau mama mati? Mama bohong. Ini buktinya nggak rusak, Ma. Bohong. Beneran kok. Tutup mata kamu. Aduh, pakai jatuh lagi. Ya, tuh. Rusak kan? Rusak. Mana, Ma? Nggak rusak, Ma. Ah, udah tua nih gua. Tutup lagi mata kamu. Aduh, Mama. Ya, Mama mati deh. Ya udah deh.
Enggak kok, Mama cuman pingsan. Udah, pokoknya kamu jangan pegang-pegang, nanti rusak. Ini apa dah? Begitu sulit melupakan bawang. Sapi. Mana ada sapi bisa bertelur? Lu mau bisa bahasa Inggris ya? Gue banyak belajar nih dari tulisan gua sama dia nih. Siapa tahu lu dapet jodohnya orang bule, orang bule deh. Kalau yang tipe gua kayak tadi, mau deh. Yang mana? Yang tadi, yang punya jeep pribadi. Apalagi duda kaya, aduh. Will you marry me, Mas? Woi, Kalau kamu bohong, Mama selepet kamu ya. jam 9 pagi. Bohong kamu ya. Mau kemana kamu? Aku mau broken home. Mama kejar kamu ya. Jangan dipegang ya. Ma, hari ini gue mau traktir follower. Jemput dulu yuk. Ternyata dia tinggal nggak jauh dari gue, guys. Di Bekasi juga. Oh, beneran? Jadi David itu follower gue yang kepilih untuk traktiran minggu ini. Beberapa kejanggalan yang ada di musik video K-pop Part 2. Terlihat seperti bayangan anak kecil. Usut punya usut, di MV Stay, Lisa melihat hantu anak kecil. No, gue pakai bahasa Inggris ya ngomongnya. Bisa kan gue pakai bahasa Inggris kan? Bisa. Terus Ngeremehin gue lu. Sesuatu Can- terlihat can you seperti speak seorang yang English? merangkak. Katanya itu bukan member apa. Lagi kru. Apa itu benar-benar hantu? Bagaimana menurut kalian? Beberapa kejanggalan yang ada di musik video K-pop Part 2. Bang Wahyu or Udin? Ya Udin dong, Udin. Bang kemana tadi bang? Aku tadi habis beli Diamond FF di bengkel. Bang ternyata Lazada itu bukan Shopee bang. Lah iya juga ya, kukira Shopee itu Lazada. Bang aku lagi pargoy sama nyamuk. Lah aku pargoy sama buaya be aja. Bang yang asli itu ada cap buayanya. Lah aku cap gajah, ini gimana ini? Bang kompor kan buat digoreng, tapi kok kompor gak digoreng? Lah iya juga ya, manuk akal tuh. Bang teriak kiyo masa. Yo mas ya. Nanti. Kemarin Yupinya yang jumbo, sekarang kalian harus tahu ada Yupi yang ini juga nih, Mega Pizza. No, coba bayangin segede muka. Aduh maaf ya guys ya, ini produk baru, gede banget, berat gue. Nih, oh, Mega Pizza gede banget guys tuh, satu muka. Itu juga gak ada tahu ini. Lucu banget sih emang. Thailand nih yang unik-unik punya barang, ya kan? Hai guys, Bu, aku beli takoyaki 100.000 sebaskom bisa? Bisa yakin? Ketawa bu. Oke. Bisa. Ibunya lo lucu banget rek, malah ketawa. Tapi langsung dibuatin, aku minta topping oktopus, crab sama sosis rek. Kalau ngasih topping lumayan banyak lo, adonannya sampai luber. Terus ukuran takoyakinya lumayan besar lo, ginu-ginu. Pakai 2 kompor sekaligus. Styrofoamnya dikasih takoyaki full, langsung dituang semuanya ke baskom satu persatu. Asli ini nunggu takoyakinya matang lumayan lama sih. Soalnya aku pengen takoyakinya bener-bener matang kering. Mbok, kalau ngasih saus takoyaki, mayones sama katsu bosinya banyak banget. Ini loh penampakan takoyaki sebaskom full. Ini takoyaki langganan Korea asli enak. Cik. Bu, Nemuin permisif lagi. Bentuknya handphone. Ih kok lucu banget sih.
There's squirrels in my pants. That girl's got some serious work. Just like that. Dalamnya kecil-kecil kayak telur cicak. Got no chicken tape, got no. Nemuin permen lagi. Gitu.คุณครับไลค์ครับไลค์ใส่คาเลยฮะเราสวัสดีครับไลค์ Kakek coba makan makanan halal lagi di Jepang. Di Tokyo banyak restoran halal besti. Di sini ada hamburger yang halal. Harganya agak mahal, tapi enak. Waku-waku. Ayo bikin burger yuk. Ini kertas bungkus. Dagingnya tebal banget. Sayur. Selesai. Pasti enak banget. Enak banget. Tambah saus krim. Guilty pleasure. Stop lah guys, kalau aku ketemu sama skin alien Napos, aku harus botak. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama skin alien Napos atau alien apapun, aku harus botak. Dan kalian bakal melihat aku versi botak seperti apa. Aduh, yaudah, kayak ada alien dah. Please, no alien. Kayaknya aman guys, aman gak? Aman ya? Aman guys, ini sampai part 2 aman loh. Ya, hampir jatuh si lampu bos. BTW gak ada alien beneran guys. Kayaknya aku emang gak boleh botak deh guys ya. Coba kalau intinya untuk di part ini gak nemu. Bentar, tadi kan gak ada alien ya. Gue doang kan. Oke guys, aku udah botak. Kalian lihat sendiri tuh ya. Jadi kalau aku botak kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Stop lah guys, kalau aku Bang, serem banget loh sampai pada pintu. serem banget sampai pengen Sudah lengkap nih. Semua punya anakku. Mama pinjam sebentar. Ada koper rainbow ruby. Ada payung dan jaket. Risa Pelangi aku datang. Sudah lengkap nih. Serang. Potong rambut. Aduh. Ih, mama. Cepet gak? Inilah orang-orang terkenal yang meninggal setelah menghina Tuhan. Yang pertama nih, Thomas Andrews. Thomas Andrews adalah orang yang membuat kapal Titanic. Saat itu Thomas pernah berbicara dengan mengatakan kepada semua orang bahwa kapal yang ia buat tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dan pada saat perjalanan pertamanya, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik dan terbelah menjadi dua bagian. Thomas yang berada di kapal itu pun ikut tenggelam. Yang kedua nih, John Lennon. John Lennon adalah salah satu personal The Beatles yang dikenal jenius dalam mengaransemen dan membuat lagu. Ia pernah berbicara kepada media bahwa The Beatles lebih dikenal daripada Tuhan dan berkata siapa yang duluan akan tenggelam. Tak lama dari itu, ia pun tewas ditembak oleh fansnya sendiri.
Yang ketiga nih, Sasuja. Ia merupakan seorang artis asal Brazil. Saat di panggung, ia menghisap sebatang cerutu lalu mengeluarkan asapnya sambil berkata, Tuhan ini untukmu. Dan pada usia 32 tahun, ia meninggal terkena penyakit kanker paru-paru. Inilah orang-orang Apa lagi ini? Kalian ingat kan soal filter kan? Hei, Polan nyampe nih. Iyalah. Aku coba taruh nasi. Ya. Nah, wah. Wali lah. Siapa? Wali dia tuh. Goblok. Om, jadi gini nih Om, paru-paru Om nggak baik Om kalau ngerokok terus. Coba Om, gue pegang rokok lo, gue matiin dulu deh Om. Tapi gue gantiin pakai ini, ST. Baik, ya kan? Nah, ini saya kasih ini. Ya, kasih. Emang keluarga tuh jahat minta ampun sama duit. Iya. Sampai orang nggak percaya sama gua. Mancing nggak ada duit. Kalau saya mau ngapain? Bang, Cici sama lu rumahnya seberapa dekat sih? Hari ini pengen jalan kaki ke rumah Cici yang tadi itu. Pakai masker itu anak muda, ya. Kalau apa gua takutnya cewek jablay. Iya. Banyak orang kan luar sana kan ini. Kita kan nggak tahu ya. Kalau orang luar begitu berani. Nah aja yang cewek itu semuanya ada berani, semuanya itu. Jarang cewek rumahan. Tahu nggak? Sekarang cewek sekarang lebih berani loh yang cowok. Nah ini nih jahat nih mulutnya. Orang mulut. Ini di bawah. Iya. Tapi taruh. Hei. Tunggu. Tidurnya kayaknya jalanan. Aku nggak sih daripada kamu pilih aku juga. Di bawah, let's go. Ternyata yang mungkin itu adalah air, ternyata itu adalah air palsu, sama seperti Banyak, aja dong. Apa dong? Ya. ternyata kopernya malah ampas, gue malah terjatuh ke dalam sel creeper. Ini Pak. Gue ada shield. Baik, mati selamat. Guess what, buddy? Everybody screw.
everybody scream. Nah, Betapa seramnya tentang pesugihan. Kisah ini gua jamin gak akan bikin kalian merinding dan ketakutan pastinya. So gua ingatkan lagi ke kalian, jangan perilaku dari keluarga Tumban itu belasnya ada lagi sih. diawali dari keluarga Arif yang terpaksa pindah dari Pulau Jawa ke Sulawesi akibat usaha bapaknya yang bangkrut. Keluarga Arif terdiri dari 5 orang, yakni ayahnya, ibunya, kakak pertamanya bernama Rani, kakak keduanya yang masih kelas 11 SMA bernama Rani, dan Arif sendiri yang masih kelas 6 SD. Mereka pergi ke Sulawesi karena mendapatkan saran dari kakak ibunya yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, keluarga Arif juga Ya, gue pengen ini nih. teman ibunya cukup baik karena nggak menyukai perempuan. Bentar, banyak plastik, boy. Sedangkan ayahnya bekerja sama dengan teman-temannya. Pikiran terbesar Sulawesi. Arif sempat menanyakan keputusan ayahnya yang tidak menjadi dua kita lantaran memilih bekerja sama dengan temannya. Amin. Amin. Ayahnya menjawab kalau setelah dia tidak meminjam uang di bank. Selain itu, ayahnya menganggap meminjam uang di bank itu adalah riba. Sesampainya di warung Padang, suasana di sana mulai ganas. Kakak perempuannya Badri dengan keras meminta kepada ayahnya untuk balik lagi ke Surabaya. Arif melihat kakak perempuannya Nah, itu ada plastik gini ya? bisa terdiam. Kakak perempuannya dan ibunya nangis. Coba, ya, coba itu dulu, ya. Berapa? Nah, itu ada plastik gede nggak? Di mana? Ini gede. Mantap, ya. Saya puterin dulu ya. Itu plastik gede. Iniin. Sampai-sampai ayah dan ibunya kewalahan mengurusi Mana siapa nih? Belum, itu di belakang. terpaksa kembali. 4 bulan berlalu, ayah memutuskan kembali. Iya, mampu lu, lihat dulu. Merekrut banyak karyawan. Hidup Arif dan keluarga belum ada setahun. Dorong dong. Bisa membeli rumah yang besar. Keluarga Arif cukup standar, bahkan jauh lebih baik. Arif nggak perlu naik ojek lagi. Ini ia berangkat ke sekolah 600.000, menggunakan mobil. Mobil di rumah Apaan? Arif 16 gitu ya? mobil nomor 4 doang, Bang, nggak sampai 6. kakak perempuan Arif juga udah nggak merengek lagi Iya, ke iya. Surabaya. Sampai di situ, Bapaknya happy banget ya. di situ ada Andrea Tejo, Ahmad Gapuri. Langsung ke sana. Kenapa? Natrium. Natriumnya. Ke itu, ke si gila, dokter gila. Nganterin bakso si bego, dokter gila. Emang bawa. Iya. Jawa gitu.
Bang, bang. Gak bang, ngapain nempel-nempel kayak gitu ya? Udah panas. Oke, nempel. Enggak lah. Dia gampang hitungnya bang. Kantong kan susah. Masih ada yang kantong. Bang, nih ada kantong nih buat naruh recehan. Bang. Aku memberikan ide untuk abangnya, bisa mempunyai recehan. Ini dimasukin sama dia tuh di recehannya. Macet jadi lah. Wah, saya panas banget sih kok kayaknya mobil. Gerah. Udah pakai sabun ya? Ini awalnya panas banget. Tadi lu dari depan kan? Iya. Dari jualan musik. Ada Dia bagi ke binatangnya. duit dulu sendiri buat pentingnya. Ya. Yang kerja gua. Lu mau ke gua. Anjing. Aku sampai begitu banget. Ben aja gitu, gua nggak usah nanya lagi, ntar gua diem aja. Ben aja makan lu mampus cukup. Hah? Capek gua ngomong terus. Paling bangku gua sampai ditendang-tendang sama dia. Ya gua. Tendang gua jadi berapa tuh? Hah? Malah tahan dulu kan, biar aja. Gua bilang sama yang koapuk itu yang di Gunung 3. Oh, pegang gua, pegang gua. Ada di Basuki, ada duit kok. Oh, saya bilang nih kok, bayar sumpah kok, gitu. Hah? Tuh, kalau hari Minggu deh, malam dia ada musik kok. Makanan. Masa si Basuki gitu? Ada teleponnya. Oh, kakinya no, ada si Chandra no, gitu. Pak Chandra bosnya. Ada orang anaknya sakit, dia juga ngasih dia orderan gitu, dikasih 5.000, 10.000 ya. Langsung dia transfer duit ke dia, bagi dia duit. Ya kalau barang gitu duit langsung tak kasih duit. Hah? Kalau mau gua nggak ada. Kalau gua orangnya, gua cuma makan apa sama siwa, gua nggak tega. Mas. Dia mobilnya suka bermasalah terus di jalan. Kalau dia mau benerin, minta duit juga malu juga, udah nggak enak juga mukanya. Udah ya terima apa adanya. Gue jadi gak enak lagi, bisa lah. Kayak bos berusaha, gue mau dapet. Bos berusaha gitu gue. Makan apa sih?
kepung dong. Ya. Ya, sama tukang parkirnya ketakutan. Emang dia mukanya ini beringas. Kecuali muka dia beringas ya, Bu ya. Ini bahaya mukanya. Dia mau ngejagain tuh. Jagain mobil. Ini ayam ceker Pak Eko. Ini Lihat pelangi di langit. goceng kali ya. Pelangi di darat. Beli dapet. Saya mulus juga kayak embung. Kayak enak juga kenapa ya? Lihat pelangi di langit. Kayak enak juga kayak sakit. Kayak seneng gitu. Yang atas Akhirnya aku mereview kamar Ini buang air dulu bawahnya. Beraknya gimana? Biasa. Si Rosalina juga anaknya matre juga. Siapa? Si Rosalina. Anaknya cewek. Janganlah sama dia mah. Yang mana yang gede? Yang dia cewek. Ada yang siup. Matre. Anak siup yang cewek. Itu aja di matre. Kalau nggak ada penyanyi kaya jangan mau. Tapi itu ya. Baik gitu ya. Coba si Passion Berakar aja. berantem ribut sama cerai. Masa? Si Uka aja main dukun sama si Afon. Bawa si Bogor. Nanti nggak gereja. Gereja tetap Ya. Nggak bisa gitu. dukun tetap. Dari si Passionnya nurut. Didoain. Dari si Passionnya nurut. Passionnya makanya lu kalau gilanya pakai kartu kredit sampai belasan juta lu. Belanja apaan lu bagi banyak lu? Ya gue dengarnya pernah. Semua ada keterlaluan juga. Lagu dia ngomong gue di Serpong. Si tuyul langsung ngacir lari buru-buru. Aku tanya tawa di grup. Sama besok. Enggak sama temen-temennya. Boleh aja. Terus si Apongnya udah nggak masih Kiki kan? Udah lama dari kecil si Uka kecil. Masih SMP. Masih Uka SMP. Aku tahu gua. Dia kan juga udah sempat bercerai si Uka. Kan dia tinggal rumahnya pernah. Bawa anaknya tinggal. Si Pesio nggak kasih bawa anaknya, si Uka ingin. Mak bapaknya masih ada. Meninggal yang cowok. Yang cowok udah meninggal dengan cewek. Ketuanya yang cewek juga, cuman dikasih takluk, dukunin, nggak baik ngomong. Kenapa nih? Nggak bisa lagi. Kurang. Orang apa kredit Kayak kasih 20. Mau tolong angin dah, beli satu dah. kurang duitnya lagi. Angin kayaknya. Are you alright? Listen, you don't have to worry about going to school today. Just stay home and relax. In fact, you don't have to go to school for the rest of the year. I'll call the principal and I'll Gara-gara pull a suami Karen nyamuknya on kalau them. begini. You want some McDonald's, KFC, Wendy's, Chick-fil-A, Krispy Kreme, Dunkin' Donuts? I'll just get it all for you. Just get better, alright? The baby boy. Marah-marah mulu, maunya apaan sih? Thank you.
juga jalan nggak pakai masker loh, goblok. Di saat toko lagi bahagia, Biasa aja. Itu tukang bakmi nggak biasa. Bukan jarak mau. Hampirnya sih itu. Sejak kapan kalian tahu kalau logo Ivon di belakang harddisk kalian itu berfungsi? Caranya begini. Masuk ke pengaturan. Pilih aksesibilitas. Klik sentuh. Kemarin yang beli dagangan kok banyak orang Cina. Tuh hijau ya. Lagi musim kayak gitu, Mbak, rambutnya. Lagi musim, lagi tren. Kan si burung tadi mau kayak gitu rambutnya. Disuruh gua. Langkah. Bisa pilih ketuk Tadi yang lagi masih bayar sama gua. Terus lah, bayar gua cat kayak gitu dong yang lagi mau lihat kali dong. atau 3 kali ya, guys. Kalian juga bisa pilih kegunaannya. Bisa hijau, bisa kuning lagi tren. Ya, gua bilang itu kan kayak di bleaching dulu. Kalau di salon bisa 600.000. Rambutnya jelek gitu. Jadi kayak sendu, jadi yang benar. Nyata gak tuh? Arya ambilin, Arya. Woi, ambil motor aku dong, ambilin. Ayo. Tadi gua lupa. Emang gak bisa kerja kan nih? Bisa gimana? Pusing. Benar masuk angin kali bener ya? Masuk angin. Lu udah makan nasi belum? Udah ya. Nanya lagi. Kalau bininya si itu doyan tuh si Leo kayak gila langsung gua keluar Kosong no, busnya no. Dari agen di mana? Makanya gimana pegang ya ini? Udah taruh situ. Oh, lempe lu taruh mana tuh yang kantong? Oh. Busnya mau dibawa pulang pun nanti. Ya taruh satu aja. Dibuang apa lu? Taruh belakang aja, Ming. Lu dus-dus yang kemarin juga dibuangin. Sampai cuma satu doang. Oke? Enggak ya? Aslinya berapa busnya? Kira-kira berapa hari? Pagi hari. Ini kan pagi aja sana ya. Masuk angin. Itu beli apa? Di atas. Kalau angin. Wah. Kayak masuk angin kayak ini sih. Nggak enak kan gitu. Semalam pulangnya jam berapa? Mandi lagi. Pulang tidur gua. Capek. Capean. Ngobrol sama temen gua. Ya di WA ngobrol. Balasnya lama banget Yul. Iya. Baru pulang. Capek. Pulang. Orang yang di waitress yang di pick aja Yul. Ya. Lu mah hebat ya. Ya buatin lu salut lu. Ya berani ini. Setiap hari habis nih. Habis. Karena suka bagi dia. Ada bahaya waitressnya. Makanya dia orang suka manggilin gua. Iya waitressnya. Dia kemana lagi tuh? Kucing biasa. Masalah lagi.
supirnya kayaknya. Oh, dia makan bakmi tuh. Ini ayam go. Coba lagi. Pak Eko. Bisa lagi. Selamat mencoba. Makan rame banget. Sejak kapan kalian tahu kalau logo iPhone di belakang hati? Iya, kayaknya enak Masuk, kali ya. klik sentuh. Bisa kalau punya abang-abang gitu enak loh. Ini abang-abang terkesan kayak tukang parkir ya berdua ya. Ketuk bagian Tapi yang punya mobil ginian, Po. bisa pilih kebutuhan. Sembarang tukang parkir nih, hah? Apaan? Bukan yang punya mobil. Dia yang punya mobil wangi banget parfumnya, buset. Lu nggak jatuh ya di gue? Ada orang dalamnya itu. Di sini nih, yang ke Alfamidi-nya. Alphard Tinggal sini. kalian, guys. Kalian Alphard juga Serena. bisa pilih kegunaannya. Mending coba pilih jepretan layar ya. Buka bang. Patah aja kali patah. Ini bang, masih bang ya. Ini sampai bilang gini sama mbaknya, Mbak, barang beli obat kecil-kecil begini mahal juga ya? Ya mahal kata mbaknya. Tuh mbaknya aja setuju, mahal. Artinya apa? Orang kalau disetujuin kan ya udah dia diem. Coba kayak kita ngebantah, dia si mbaknya ngebantah, enggak lah mas, nggak mahal. Bego lu mbak. 15.000 kan? Yang ada gua ngomong begitu ntar, bego lu mbak. Orang udah bilangin mahal, malah masih aja bilang murah. Gua masuk duit bukannya mas. Udah keluar 600 aja katanya. Kalau di Adril. Tuh, ya. Binongko. Ini pertama kemana Bom? Ke ini kan dokter Pugu kan? Di LTC kan? Nanti ada masuk sebenarnya bisa 70 masuk. Nah, 500 aja sekalian. 500 itu ya. Aja lah punya. Agama, saya Katolik. Oke, Enggak, masuk ke 100 sih sebenarnya nih. Ada mesen nih. Dari Kemayoran gue nggak anterin mulu nih, udah lama. Ya anterin lah, ngaco. agama, saya Katolik. Sebelum mau naik harganya. 18, tapi jangan berisik pas lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 40, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8. Kemarin Dan gitu, mereka kesel. kira cuma mereka doang ada di sini. Agama, Sampai gue kembali. saya Katolik. Kalian pasti bakal shock pas tahu berapa totalan makan berdua di restoran steak sefancy ini. Aku dibuat kagum sama pelayanan di sini karena buat pertama kalinya aku ditawarin berbagai pilihan pisau buat makan daging steaknya. Lanjut aku spill makanannya dulu ya. Itu duit lu bawa kemana tuh? Oh nih, lu udah bikinin belum? Lagi goreng apa masih ngadon? Oh, kan, gue liat ini lah. Tadi gue ketemu berapa? Dia bilang katanya Po, kalau keripik apel kelihatannya Ton, enak dan menyehatkan ini katanya. yang sebelah satu lagi tuh. Dia ngomong tadi. Terus yang bilang gini, ya lu mau nyobain. Satu lagi. Ntar gua pesenin lah dari ini. Ada yang dari Tangerang kan. Jadi Ya, langsung terus kirimin aja ke rumah. Tapi ini kan hari apa Rabu ya Po ya? Sebelahnya dua lagi. Ya Jumat udah bisa sampai sih. Dua lagi, sebelahnya dua lagi. Tadi nambah 4, 5. Terus tambah 5 lagi dah. Jadi 80 dah. Guys, hari ini mau ilik tipis-tipis, tapi baru ingat BBM naik loh guys. Nah, tenang aja guys, ada Vario 125 terbaru. Tampilan keren dan irit banget guys. Langsung gratis bisa motor di sana Kumar. 51,7 km guys. Cek itu guys di astrastreetworld.com.
Makanya lama sih, udah pura-pura pulang loh. Makanya orang jangan lama-lama mau datang. Orang yang pinjam HP-nya sebelum ke Thailand. Jadi kemarin tuh gue nggak tahu, sebelum gue ke Thailand gue pinjam HP orang dan gue janji untuk balikin dia begitu gue nyampe Indonesia. Lalu gue kasih 1 juta ke orangnya. Ini gue udah di tempat kemarin gue janjian sama dia nih. Kita lihat nih orangnya bakal datang nih. Ini nih, ini dia yang ditunggu-tunggu. Dia HP-nya kita pinjam selama 8 hari. Kan gue janji nih ngasih lu HP-nya balik nih begitu gue nyampe Indonesia. Lu kasih kesan pesan dulu gimana rasanya 1 minggu full tanpa HP. Terus bang. Bisa Instagram, bisa main game semuanya. Biasanya kalau main HP nih, ini karena lu gak ada HP terus lu bisa ngapain? Itu. Dan akhirnya mau masuk. Yang bilang menapa mau nelfon mau Dengan dia gak ada HP, dia gak berarti saya lagi di kota. Mantep ya, sesuai janji gue. HP lu udah balik dan ini sejuta ya. Cinta dari saya kirimin ya. Udah om. Ya 10 hari cukup kok. Minggu sekali. Kayaknya menurut aku. Padahal mah cepet berasa. Jangan teleponin dia dulu, nanya dia, om ada di Jakarta nggak? Oh mau bantu dong. Ya kayaknya bisnisnya bisnis ini ya pertanian ya. Biasa orang kalau di Pantai Mutiara begitu, di daerah luar kota punya tanah banyak. Jadi tanahnya dia tanemin, ada yang sewain. Jadi dia bisa kaya gara-gara itu kok. Karena orang butuh produknya dia dalam jumlah banyak. Ada yang butuh sampai 2000 ton, 3000 ton. Mau gitu ini nih. Tadi mau makan lidah buaya. Tadi tuh baca di Google makan lidah buaya katanya kalau yang gondokan gitu. Gondokan. Iya mau makan lidah buaya main. Gondokan mah makan garam yodium ya po ya. Kurangan yodium. Lidah buaya. Ada yang di sana jalan tuh, dia tuh. Lihat gondokan gua. Gondokan operasi. Liatin gua. Ngapain sih lu cek liatin gua lu? Alasan lu. Kebanyakan korupsi sih. Lehernya lah sekarang ada masalah. Karena kebanyakan bersilat lidah. Tuhan udah nggak bingung lagi. Gua kasih aja gondokan. Baru berasa dia. Selama ini udah gitu sering teriak-teriakin orang. Udah dia yang salah, dia ngomong aku lagi. Halo. Walalan. Ini aja udah 3-4 tahun ya, udah hampir 5 tahun nih gua nggak di asuransi. Itu kontaknya masih 6.000-7.000. Ini inget waktu itu ketemu dia di busway, di WC, di bis atau di kereta. Itu memang masih inget semua. Jadi memang tahun berapa ketemu masih inget nih loh. Lah bingung. Biasa aja emang begitu lah temen. Ada yang lupa, ada yang pura-pura lupa. Ya om, mana kabarnya om? Ada omnya gitu ya. Lagi jalanan om mau kepik om. Om mau bakso. Iya. 30 om.
Oh jadi ya udah ntar saya tambahin lah, ntar kalau kayak gitu. Ya. Teliti. Iya Om. Iya. Iya Om. Iya. Ini yang ini Bu. Nah yang kemarin kan, 20 Om. Kemarin. Gede Bu. Gede Bu. Ya 21 ya. Mobilnya kayak 20 tapi ya Lu mau beli listrik loh. Listrik bawah. 12 doang ya? Oh berarti kurang 1 ya Om ya? Iya. Iya. Paling iya. Oh iya, mungkin itu enggak ada kerupuk, ada lempei ya? Lempei kacang menteri, enak Om lempei saya. Iya, kacang menteri. Enak pe ya. Laku pe ya. Lempeinya 17,5. Enak. Isinya ada sekantong kali 4 lembar. Iya kok. Iya. Oh, si Om mau jual lagi ya? Mau jual lagi Om ya? Enggak Om. Paling iya segitu Om. Aku harganya segitu Om, 17,5. Soalnya semuanya ada juga ini juga naik juga, tapi aku nggak naikin. Iya. Malam Om. Coba pinjam handphone. Ntar malam aja saya. Iya, kayak biasa Om. Kayak biasa Om, tujuan. Iya, kayak biasa Om. Mudah-mudahan kita nggak hujan ya sayang. Mudah-mudahan saya nggak hujan. Iya, mudah-mudahan iya. Itu saya jadi nggak enak. Ntar saya tambahin ini aja ya. Kemarin soalnya kan mbaknya kan tadi kan mau itu kasih saya. Mbak saya bilang saya nggak ada kembaliannya. Emang ya? Iya. Lu kasih berapa nih? Tahu. Meng. Oh iya. Tuh dia lihat Mungkin buru-buru kali Om. Iya buru-buru saya. Meng. Ya, orang banyak yang nggak terima. Iya. Hah? Banyak juga yang nggak terima. Kasih bro duit. Iya. Berapa tadi? Iya. 300 apa? Dia ngeliatin terus tuh duitnya. Iya. Ya kalau dia nggak mau ya balikin sini. 300. Iya. Kita kasihan 300. Ini ada 2.000-an lagi. Oh, Ini ada 2.000-an. Iya, oke. 2.000-an ada. Iya. Ya udah panggil. Mau panggil? Iya, ya. Oke. Iya. Mana abangnya? Oke, ya Om. Ya, makasih Om ya. Sini. Masih banyak Om ya. Ya. Masih goceng lah. Taruh di sana ya, bawah aja. Mana dia? Kita buru-buru soalnya. Taruh aja dari bawah. Beli ya. Nggak apa-apa. Ada di sini. Bisa masuk 100. Ya berbagi-bagi aja. Bisa masuk 100 gue Tambahin. jualan. Kita bukan buang-buang uang nih bang. Kita melihat anda melihat rezeki yang anda dapat 300, anda bersyukur. Ya udah saya berikan lebih bang. Kasih 10 kali lipat tuh po. Bukan kita buat sombong ya, bukan ya. Maksudnya mau ngeliat aja reaksi abangnya. Dia soalnya ini nggak ngasih ini po. Ini injilnya dia loh. Ada 2.000-an. Orang Islam. Hah? Ini injilnya orang Islam ini po. Lu ngasih berapa nih? 300 perak. Itu dikasih kertas gitu. Tapi abang ini kemarin ini sempat ketemu di deket itu loh. Itu kasih gope di Senen po. Yang lampu merah Senen. Ingat nih gua. Hari ini ketemu lagi. Ya nggak apa-apa lah. Zaman dulu Ming udah kasih kertas nih, udah tebel. Dibaca pun tidak. Dari mana? Hah? Tadi Ming kan Aku kasih kan kamu. dari Alfamart. PA. Alfamart Ming nukerin. Mbak ada nggak cepet-cepetan gitu? Ratusan. Ya udah kenapa Dia emang? lempar lu. Ya kalau dia lempar berarti dia kurang bersyukur. Masih lu masuk. Iya dong. Kalau memang bersyukur, Ming dikasih berapa juga.
Tahu nggak, Ming, kalau buka aplikasi Neobank ya, itu Ming cuma dapat 60 perak, Ming ambil 20 perak, kadang 13 perak, Ming ambil. Cepet 160 perak, Ming ambil kok. Bukan gimana ya, emang nyari duit ya emang begitu. Lu maunya dapat 2.000, 5.000 kan kayaknya ngimpi bener gitu loh. Nggak pernah Ming dapat sampai ribuan begitu kecuali transaksi pulsa ya. Nah, itu kenyataannya. Tapi ya udah lah. Tadi kami mau ngetes doang abangnya gimana nih. Abangnya ini nggak tes kebaikan. Habis kasih kertas. Ya nggak apa-apa dong ngetes mah. Habis itu Ming kasih tadi. Ya nggak apa-apa. Ya misalkan ini yang jadi dia. Bersyukur ya Tuhan, makasih ya. Karena ini dapat 300 perak. Ya nggak apa-apa. Begitu tuh reaksi orang-orang mau maju tuh begitu. Dikasih 300 itu namanya kita dihargai orang. Mungkin harga kita hari ini masih terlalu murah. Ya udah. Woi, pesen lagi 20 ya. Enggak lah. Orangnya? Iya, gua dapat WA lagi. Gua dapat WA lagi gua. Gua dapat WA lagi. Iya, gua dapat WA. Ya, yuk. Ya udah, ya mulung aja lagi, ya. Gua dapat orderan gue. Tidak begitu Gua dapat orderan juga sama. Gua nyari dulu gua orderan gua. Sini gua yang di Roxy. Ini gua yang ada jual handphone. Ci jual apa aja Ci selain ini Ci? Banyak kok. Enggak, ini yang lagi. Ini mah pada bicara tadi. Siap. Ini lagi yang di Roxy.